Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, yakni hari Senin, insyaallah setiap malam Selasa kita akan duduk bersama di studio Al-Furqan TV ini bersama Ustadz Abu Ubaidah untuk membahas beberapa permasalahan agama, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dalam acara konsultasi syariah. Biasanya pada malam hari ini kita ditemani oleh MC kita Ustadzuna Ahmad Zamroni, akan tapi pada malam hari ini beliau berhalangan sehingga Ana menggantikan beliau. Pemirsa sekalian, pada malam hari ini kami mengajak antum semuanya untuk bertanya, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu ilmi, kepada ahlu zikir, seandainya kalian tidak mengetahui. Terlebih lagi dalam hal ini permasalahan-permasalahan syariat yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Abu Ubaidah sebatas atau semampu beliau, sekadar beliau. Baik, pemirsa sekalian, kami persilahkan kepada antum semuanya, bagi yang ingin bertanya, bergabung bersama kami di line telepon kami langsung atau melalui WA di nomor 0812 5952 1312. Sekali lagi, silakan kepada para pemirsa untuk bergabung bersama kami di 0812 5952 1312. Sambil menunggu telepon dari pemirsa, menunggu pertanyaan dari antum semuanya, kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz Abu Ubaidah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, mungkin sebelum kita memulai sambil menunggu pertanyaan, sebelum kita juga melangkah kurang lebih 1 jam ke depan, mungkin Ustadz ingin memberikan mukadimah untuk pemirsa sekalian. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun berada, alhamdulillah kita diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai saat ini kita bisa merasakan ya suasana di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa. Setidaknya ada 3 alasan kenapa bulan Sya'ban ini bulan istimewa. Pertama, karena bulan ini seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaghfalu anhun nas. Banyak manusia yang lalai darinya. Mereka lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari akhirat, lalai dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu di mana kebanyakan manusia lalai. Jangan kita lalai seperti manusia yang lain. Bahkan kalau kita bisa menyibukkan diri kita dengan ibadah di saat manusia banyak yang lalai, pahala kita semakin besar. Karena di situ ada 2 hal. Pertama, kita beribadah kepada Allah, dan yang kedua, kita berarti melawan hawa nafsu, godaan-godaan syahwat. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di saat banyak kekacauan, ya, pahalanya seperti hijrah kepadaku. Kenapa? Karena seiring dengan banyaknya kekacauan, ya, seringkali banyak manusia yang lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa bulan Sya'ban itu bulan yang istimewa? Karena seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW juga dalam hadis Usama bin Zaid, ya, bahwa di bulan Sya'ban ini turfa'u anhu a'malul ibad ila rabbil alamin. Amal-amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Ini laporan tahunan. Karena laporan amal manusia itu ada 3 tingkatan.
seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Tingkatan yang pertama adalah laporan harian, ya, yang itu terjadi pada setiap fajar dan setiap asar. Karena ini banyak manusia juga lalai. Subuh masih banyak yang tidur, ya, asar masih banyak yang sibuk dengan pekerjaannya. Yang kedua adalah laporan mingguan, pekanan. Ya, dan ini terjadi pada setiap hari Senin dan Kamis. Itulah kenapa Nabi SAW di setiap hari Senin dan Kamis beliau berpuasa. Karena beliau ingin ketika berpuasa dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala amal ibadah beliau. Yang ketiga adalah laporan tahunan. Ya, laporan tahunan ini terjadi pada bulan Sya'ban, dilaporkan. Oleh karenanya kita dituntut untuk banyak ibadah, terutama puasa, ya, supaya ketika kita dilaporkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang ketiga, kenapa bulan Sya'ban ini bulan yang istimewa? Karena bulan Sya'ban adalah jembatan menuju bulan Ramadan. Ya, makanya kita sekarang menyongsong bulan suci Ramadan. Sebentar lagi, nggak terasa kita akan bertemu dengan tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena 3 alasan tersebut, ya, di bulan Sya'ban yang begitu istimewa, ayo kita perbanyak, ya, mempersiapkan diri kita biasakan dengan amal-amal kebajikan. Terutama saya pesan 2 hal, ya, 2 amal ibadah. Pertama, perbanyak puasa sunnah. Rasulullah SAW paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyami syahrin qattu illa fi Ramadan, wa ma ra'aituhu aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa lebih banyak dibandingkan di bulan Sya'ban, yakni puasa sunnah, ya, yang paling sering adalah di bulan Sya'ban, karena sebagai persiapan bagi kita supaya kita nanti ketika masuk bulan Ramadan kita sudah terbiasa, ya. Nah, maka mari kita latih diri kita puasa sunnah, ya, keluarga kita ajak juga supaya nanti ketika masuk bulan Ramadan kita sudah terbiasa, ya. Baik itu puasa, ini yang paling utama, demikian juga baca Quran, sedekah, ya, sholat malam dan sebagainya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amalan yang sangat penting di bulan Sya'ban ini adalah bagaimana kita menjernihkan hati kita, bersihkan hati kita dari noda-noda, baik noda-noda syirik, bid'ah, dan yang paling penting juga adalah noda-noda kedengkian terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin. Jangan ada dendam, jangan ada iri, jangan ada permusuhan di antara kita, ya, terutama di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena permusuhan, dendam, iri hati ini nanti akan memberatkan langkah kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani, ya, walaupun sebagian ulama yang lain melemahkan, Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya, ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahid. Allah Subhanahu wa taala turun, ya, kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, ya, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali 2 orang. Yang pertama orang yang berbuat syirik, dan yang kedua adalah orang yang sedang bermusuhan dengan saudaranya. Maka mari kita jernihkan hati kita di bulan Sya'ban ini, jangan ada noda-noda syirik, bid'ah, demikian juga jangan ada kebencian, permusuhan, dendam kepada saudara kita, ya. Mari kita bersihkan hati kita, ya, perbanyak taubat, perbanyak istighfar kepada Allah dan minta maaf kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, ya, sehingga kita menyongsong bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih. Saya kira itu yang bisa disampaikan sebagai muqaddimah
pada pertemuan kali ini. Ya, selanjutnya bagi para jamaah, bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan-pertanyaan, ya bisa disampaikan kepada nomor yang sudah tertera. Ya, barangkali kita bisa membantu ya sesuai kemampuan kami, ya ilmu yang telah Allah SWT anugerahkan kepada kami. Kalau kami mampu, maka kami akan membantunya. Dan kalau kami tidak mampu, maka itu biarlah menjadi PR bagi kami untuk kita pelajari. Ya, semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz ya. Kita sambil menunggu peserta atau sambil menunggu pemirsa yang bergabung bersama kami, yang ingin bertanya, silahkan bergabung bersama kami di 0812 5952 1312. Baik Ustaz, sambil ngobrol nih Ustaz. Ya. Kayaknya nggak terasa Ustaz ya. Baru kemarin rasanya kita Ramadan, ini sudah Ramadan lagi. Ya. Kalau nggak salah ini sekarang ini tanggal 5 Sya'ban Ustaz. Ini ngomong-ngomong tentang kalender nih Ustaz, tanggal. Ini kan tadi itu tanggal 4 Sya'ban. Nah, sekarang maghrib. Kalau dalam kalender Masehi itu perhitungan tanggal itu nanti jam 12 malam Ustaz ya. Ya, tapi kok dalam Islam itu beda kan Ustaz dengan Islam? Islam kan dari ini. Itu gimana Ustaz? Perhitungan tanggal. Karena nyangkut nanti kan ngitung bulan berikutnya, hari berikutnya begitu Ustaz. Ya. Pertama alhamdulillah sesuai dengan keputusan yang ada, tanggal 1 Sya'ban itu adalah jatuh pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Jadi Jumat tanggal 1, ya, Sabtu, Ahad, ya, kemudian Senin. Ini berarti tadi itu hari 4, sekarang masuk tanggal 5. Ya, sekarang masuk tanggal 5 karena dalam kalender Hijriah, ya, dalam kalender Hijriah perubahan waktu itu adalah pada tenggelamnya matahari. Ya, setelah tenggelamnya matahari baru kemudian ya perubahan tanggal tersebut. Ya, perubahan tanggal tersebut. Makanya untuk menentukan tanggal 1 Sya'ban, 1 Ramadan itu adalah dengan melihat hilal. Ya, dengan melihat hilal. Jadi patokannya adalah dengan terbenamnya matahari. Enggak nunggu jam 12 malam saja. Enggak. Berbeda Ya, dengan berbeda Masehi. dengan Masehi, berbeda. Jadi ada perbedaan antara Masehi dengan Hijriah. Dan sebagai faedah bahwasanya patokan ya kalender dalam hukum-hukum Islam itu adalah Hijriah, bukan Masehi. Ya, kenapa demikian? Satu, inilah yang dipilih oleh para sahabat, ya. Pada zaman Umar bin Khattab mereka bermusyawarah untuk menentukan kalender apakah Masehi ataukah Hijriah. Ya, ternyata mereka memilih untuk kalender Hijriah. Ya, dan itu diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi ini sebagai keputusan hasil musyawarah para sahabat yang Allah ridho kepada mereka. Ya, ini. Yang kedua, kita perlu menjadikan kalender Hijriah ini sebagai patokan karena hukum-hukum syariat itu berkaitannya dengan Hijriah, bukan kalender Masehi, gitu ya. Misalkan 1 Ramadan kaitannya dengan kalender Hijriah, ya, 1 Sya'ban Hijriah, kemudian misalkan nanti Idul Fitri, Idul Adha, ya, demikian juga kalau kita misalkan mau puasa Asyura, mau puasa Arafah, mau puasa Ayyamul Bid, semuanya patokannya adalah Hijriah gitu. Nggak ada kemudian patokan adalah Masehi dalam hukum-hukum syariat ya. Dalam hukum syariat patokannya adalah, oleh karenanya bagi kaum muslimin ya, bagi kaum muslimin hendaknya mengenal kalender Hijriah ya. Lucu kadang-kadang kita ini apal banget kalender Masehi tapi kalender Hijriahnya malah nggak tahu. Nah, ini ya. Jadi intinya pertama dalam penanggalan Hijriah itu patokannya adalah kalender Hijriah bukan Masehi. Kemudian untuk pergantian tanggal adalah dengan tenggelamnya matahari. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik pemirsa sekalian, Ustaz, sepertinya ada yang telepon ini. Halo? Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Untuk pergantian. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak, dari Bapak siapa, dari mana? Dari Bapak Kursani, Kalimantan Selatan. Iya Bapak Mursani ya? Silakan Bapak, ada yang disampaikan? Kursani. Oh iya, silakan Bapak. Nah ini, jual beli emas itu, misalnya kan ngeredit, orang yang mau beli ke kita itu ngeredit, caranya dengan kredit. Itu hukumnya apa ya? Misalnya kita beli di pasar 2 juta. Kita serahkan emas itu ke orang itu dengan harga 2.800.000 dengan cara dia mencicil ke kita. Nah, itu hukumnya gimana ya? Terus kalau sudah terlanjur dikerjakan, cara membersihkannya kalau misalnya itu ada kesalahan, gimana caranya? Kiranya itu aja. Baik Bapak. Baik Bapak, itu aja Bapak ya? Iya. Baik Ustaz, ini pertanyaan dari Kalimantan Selatan Ustaz, tentang jual beli emas yang dibeli secara kontan dan kredit, dijual kredit. Tafadhol Ustaz. Nah, tentang masalah jual beli emas, ya, acuan kita adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang harta-harta riba. Salah satunya adalah emas. Ya, Nabi SAW mengatakan, la tabi'u adz-dzahaba bidz-dzahabi illa ha'an biha illa mislan bimislin. Ya, janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali kontan. Ya, kecuali kontan dan semisal. Ya, kecuali kontan dan semisal. Ya, dengan demikian maka tidak boleh, ya, tidak boleh menjual emas dengan emas jika secara kredit. Ya, secara kredit harus tunai, ya, dan harus semisal. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak, itu jawaban dari Ustaz Abu Baidah. Kami ucapkan jazakumullah khairan telah bertanya kepada kami. Baik Ustaz, mungkin ada telepon lagi nih sepertinya. Halo? Sepertinya terputus Ustaz. Begini Ustaz, ada sebuah pertanyaan yang masuk dari hamba Allah. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak yang tidak menyebutkan namanya. Kita sekarang memasuki bulan Sya'ban. Atau biasanya masyarakat menyebutnya dengan bulan Ruah. Masyarakat Jawa terutama menyebutnya bulan Ruah. Dan pada bulan ini banyak sekali acara-acara yang mungkin sepertinya ada acara mengirim doa ke arwah-arwah leluhurnya gitu. Atau acara-acara yang lain. Apakah ada Ustaz acara seperti ini dalam Islam? Atau mungkin apakah yang dituntunkan di acara hal tersebut Ustaz? Baik. Bulan Sya'ban tadi sudah kita sampaikan, bulan yang istimewa, ya. Bulan yang istimewa, ya, jembatan menuju bulan Ramadan, bulan dilaporkannya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dituntut untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan, puasa, baca Quran, salat, ya, membersihkan hati kita. Ini yang dianjurkan. Ya, dianjurkan bagi kita. Adapun membuat acara-acara atau ritual-ritual yang tidak diizinkan oleh syariat Islam, ya, melakukan kebid'ahan, ya, yang tidak dicontohkan dalam agama Islam, ya, seperti tadi misalkan, maka itu tidak ada tuntunannya dalam agama Islam. Dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah ikhlas lillahi jalla wa ala, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Dan yang kedua adalah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali berdasarkan syariat dan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan tuntunan dari Nabi. Tidak boleh membuat tata cara sendiri sesuai hawa nafsu kita, ya, seenaknya sendiri tidak boleh. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari kami, amalan tersebut tertolak. Nah, di bulan Sya'ban ini banyak amalan-amal ibadah yang nggak ada tuntunannya dalam agama, banyak, ya. Apa yang disebut dengan sholat khusus bulan Sya'ban, sholat alfiyah misalkan, ini nggak ada tuntunannya. Sama seperti juga sholat
raghaib bulan Rajab, ya, banyak diingkari oleh para ulama. Ya, disebutkan oleh Imam Nawawi ya bahwa salat raghaib, salat alfiyah ini salat di bulan Sya'ban ya. Itu dua-duanya adalah bid'ah munkarah. Jangan tertipu dengan disebutkannya dalam kitab Ihya Ulumuddin atau Qutul Qulub atau mungkin juga dalam kitab-kitab yang lain, Durratun Nasihin dan sebagainya, karena itu kata beliau adalah bid'ah munkarah. Ya. Ya, tidak ada tuntunannya dalam agama. Atau ada juga misalkan sholat khusus malam nisfu Sya'ban atau puasa khusus malam nisfu Sya'ban atau ada perayaan khusus ya nisfu Sya'ban. Semua ini tidak ada tuntunannya dalam agama Islam. Jadi cukup bagi kita perbanyak puasa sunnah ya, perbanyak baca Quran, perbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak sedekah, latih diri kita ya sejak sekarang ya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu melakukan amal-amal ibadah, ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Sepertinya ada pemirsa yang mau nelpon. Halo? Maaf, belum ada. Baik Ustaz, ada pertanyaan berikutnya ini dari peserta juga, dari pemirsa yang sama tidak menyebutkan nama dan asalnya. Beliau bertanya, bagaimana Ustaz seandainya ada seseorang yang sholat, kemudian sujud. Dia tetap sujud itu tidak menempelkan paha dengan perutnya. Akan tetapi, sikunya itu menempel ke paha. Apakah hal seperti ini diperbolehkan? Begitu, Ustaz. Tidak boleh. Ya. Sunnah Nabi SAW ketika sholat itu adalah ya merenggangkan tangannya, sampai dalam sebuah riwayat itu Nabi SAW merenggangkan tangannya itu sampai kelihatan bayadu ibtai, putihnya ketiak beliau. Jadi tidak boleh kemudian menempel, baik menempel ke lantai maupun menempel ke paha ya, karena ini satu adalah tandanya orang-orang yang malas, dan yang kedua ada sisi tasyabuh kepada ya anjing ya, tasyabuh kepada anjing yang itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ketika seorang sujud ya, hendaknya sujud sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di mana beliau merenggangkan ya kedua tangan beliau, dan ini menunjukkan ya semangat dalam beribadah kepada Allah SWT, semangat dalam sholat ya. Adapun orang yang menempelkan ke pahanya atau menempelkan ke ya lantai, maka ini ya ada larangannya dari Nabi SAW, tasyabuh kepada binatang anjing. Demikian juga ini menunjukkan kemalasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sujud ini adalah ibadah yang sangat mulia ya. Sujud ini adalah ibadah yang sangat mulia ya, karena ketika sujud seorang itu merendahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ketika kita sujud ya, sujud itu ibadah satu-satunya ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik sujud ibadah maupun sujud penghormatan itu pun nggak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada perbedaan hukumnya. Yang satu kalau diperuntukkan kepada selain Allah maka itu syirik ya. Yang kedua dosa besar tapi tidak sampai kepada derajat syirik. Intinya sujud ya tidak boleh menempelkan ke lantai ataupun ke paha ya. Nah, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian sepertinya ada telepon Ustaz. Sebelum kita lanjut. Ada telepon masuk. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Dari Bapak siapa, dari mana? Bapak Putra di Jakarta. Baik Bapak Putra, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau jujur saja, Hmm. Ustadz, kalau misal lagi saya puasa di bulan Ramadan, namun karena saya ada sakit tertentu yang di situ diharuskan minum obat di jam siang hari atau mungkin di sore hari, apakah itu bisa termasuk dengan uzur untuk tidak berpuasa ya Ustadz? Itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Ustadz. Alfurqan TV. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Putra dari Jakarta Nah, tentang minum obat. ya. Silakan, Ustaz. Beliau berarti ada sakit yang diharuskan oleh dokter minum obat sore hari, ya sore hari, dan itu masih suasana berpuasa. Apakah diperbolehkan atau tidak? Pertama, ya perlu diketahui bahwasanya orang yang sakit ini termasuk orang yang diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kewajiban berpuasa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau safar, maka boleh bagi dia untuk mengganti puasanya di hari-hari yang lainnya. Ya, jadi kalau memang orang itu sakit, maka diberi udzur oleh Allah SWT untuk tidak berpuasa, tapi dia wajib mengganti pada hari-hari yang lainnya. Karena Islam ini adalah agama yang mudah. Betul, puasa itu hukum asalnya adalah wajib, tapi kalau bagi mereka yang tidak mampu karena sakit atau karena safar, atau memang ada udzur yang syar'i seperti haid, nifas, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa, tapi harus mengganti pada hari-hari yang lainnya. Terkait orang yang sakit, ya perlu diketahui juga bahwa orang yang sakit itu ada beberapa keadaan. Pertama, ya, keadaan yang memang mendesak, ya, mendesak artinya dia kalau berpuasa malah membahayakan, malah mati misalkan. Maka di sini, ya, dia harus berbuka, tidak boleh berpuasa. Ya, haram bagi dia karena mencelakakan diri, nggak boleh. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian membinasakan diri kalian kepada kebinasaan, menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Ya. Sehingga dia wajib untuk tidak berpuasa. Kalau memang sekiranya puasa, ya, itu membahayakan dia. Yang kedua adalah sakit yang mungkin memberatkan tapi tidak sampai membahayakan. Maka di sini makruh bagi dia untuk berpuasa, ya, berpuasa. Tapi seandainya kalau misalkan dia berpuasa, maka ini sah, ya, sah. Karena di situ memberatkan tapi tidak membahayakan, tidak sampai membahayakan dirinya. Ya, kenapa kita katakan makruh? Karena Allah SWT memberikan keringanan. Kenapa dia tidak mengambilnya? Kenapa dia malah mempersulit dirinya? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu." Ya, sesungguhnya Allah itu senang kalau rukhsahnya diambil, sebagaimana Allah SWT senang kalau kewajibannya diambil. Yang ketiga, sakit yang sekiranya tidak membahayakan sama sekali dan tidak memberatkan, ya, sakit yang ringan, ya, maka ini tidak menjadi sebuah udzur, ya, cuma sakit jerawat misalkan atau cuma sakit luka kecil, ya, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai udzur. Nah, tentang sakit yang dialami oleh saudara penanya, ya, wallahu alam, ini kan kita nggak tahu tentang kategorinya yang mana, maka dikonsultasikan kepada dokter, ya, dikonsultasikan kepada dokter. Kalau seandainya, ya, apa namanya, ya, minum obatnya tersebut bisa, ya, seandainya dia berpuasa itu masih bisa, asalkan minum obatnya misalkan ketika sahur sama berbuka itu bisa dan itu tidak membahayakan kalau dia berpuasa, maka berpuasalah, ya, berpuasalah. Tapi kalau seandainya, ya, menurut dokter, ya, diagnosa dokter, apa namanya, ini kalau berpuasa memberatkan, ya, dan harus minum obat pada waktu-waktu tertentu, ya, diantaranya tadi misalkan
sore hari dan itu harus diminum, kalau enggak maka ini bisa membahayakan atau bisa membuat lama sembuhnya, ya. Maka di sini hendaknya bagi dia untuk konsultasi kepada dokter, ikuti saran dari dokter, karena dalam masalah-masalah kesehatan ucapan para ahli dokter muktabar, ya, dianggap, asalkan dia muslim terpercaya, ya, maka ya hendaknya dikonsultasikan kepada mereka, ya, dikonsultasikan kepada mereka, ya. Kalau memang sekiranya menurut dokter, wah ini nggak apa-apa nih, sakitnya biasa, nanti tinggal minum obat aja ketika sahur sama ketika berbuka puasa, ya sudah, berarti tetap berpuasa. Tapi kalau memang sekiranya, wah kata dokter, wah ini jangan, ya sebaiknya tidak berpuasa dulu, harus minum obat secara teratur, salah satunya adalah waktu sore, waktu pagi, siang misalkan, maka ya ikuti saran dokter. Ya, ikuti saran dokter, jangan kemudian bandel atau ngeyel, ya, karena menjaga kesehatan, menjaga keselamatan nyawa kita itu diutamakan di dalam syariat Islam. Salah satu 5 yang dijaga di dalam syariat Islam adalah menjaga nyawa. Jadi intinya tentang masalah sakit dan tentang apakah harus minum obat dan sebagainya, ini dikonsultasikan kepada dokter, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, itu jadi jawaban dari Ustadz untuk Bapak Putra dari Jakarta. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz. Berikutnya Ustadz, ada pertanyaan masuk melalui WA dari Ibu Ninda di Malang. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ibu Ninda. Izin bertanya Ustadz, semoga Allah senantiasa merahmati Anda. Begini Ustadz, sewaktu datang ke kajian, biasanya disediakan kotak amal. Kemudian, jika kami tersedia, kami menyediakan uang itu semisal 20.000. Lalu kita infakkan 10.000 dengan pertimbangan karena tidak ada lagi uang untuk berjaga-jaga nanti pulang. Sedangkan dalam hati ingin kami infak semuanya. Kemudian sepulang kajian, qadarullah ban kempes, ban bocor. Dan kami gunakan uang 10.000 tersebut untuk nambal. Pertanyaan, apakah karena pertimbangan kami yang hanya infak 10.000 tadi menjadikan Allah mengingatkan kami dengan musibah tersebut, menegur kami dengan musibah tersebut, mungkin maksudnya. Kemudian, jika kita bersedekah sebagaimana kita, atau bersedekahkan semuanya, bagaimana kita mengkolerasikan antara harus ikhlas karena Allah dan kita bisa bersedekah itu karena Allah yang memiliki nama Al-Mannan, yang sekian Ustaz, itu bagaimana Ustaz kira-kira? Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita untuk bersedekah, berinfak. Ya, ini adalah suatu hal yang perlu untuk diapresiasi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk berinfak, untuk bersedekah, ya, dan yakinlah bahwa ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi diri kita, memberkahi harta kita dan keluarga kita. Namun perlu diketahui bahwasanya sedekah, ya, atau infak, terutama infak ketika taklim dan sebagainya, itu bukan suatu hal yang wajib. Artinya kalau memang kita punya kelebihan harta, berinfak, tidak berinfak pun tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Oleh karenanya, apa yang tadi Anda ceritakan bahwasanya sudah berinfak separuh, kemudian separuhnya untuk uang pulang, ya, dan jaga-jaga untuk yang lain, udah benar, ya, sudah benar. Ya, tidak mungkin kita kemudian bersedekah itu dengan seluruh harta kita, ya, karena kita juga ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, ya, yang harus kita pikirkan bersama. Perkara ketika ada tadi musibah, kempes dan sebagainya, ya itu kita anggap sebagai suatu musibah kepada Allah, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita berhusnudzon bisa menambah pahala bagi kita semuanya, ya, menambah pahala bagi kita semuanya, ya. Tidak mesti itu adalah misalkan teguran karena
kita tadi misalkan kenapa nggak 20 semuanya diinfakkan, ya tidak mesti seperti itu. Karena apa yang kita lakukan bukan sesuatu yang berdosa, ya bukan sesuatu yang berdosa. Kalau kita introspeksi, ya mungkin introspeksi dari sisi yang lain, dosa-dosa kita yang lain. Ya. Kalau kita tadi misalkan 20.000 kita infak 10.000, itu bukan dosa. Itu bukan dosa. Jadi kalau introspeksi ban kempes, ban bocor, ya mungkin karena dosa-dosa kita yang lain. Karena kalau itu bukan karena dosa. Kalau infak tadi 20.000 kemudian kita infak 10.000 itu nggak dosa. Jadi bukan karena itu, gitu loh. Ya, tapi karena yang lain, dosa-dosa kita yang lain. Karena kita yakin bahwasanya setiap musibah itu karena dosa-dosa kita. Ya, karena dosa-dosa kita. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah Allah menimpakan musibah kepada kalian kecuali karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Mungkin kita punya dosa-dosa yang lain, ya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala atau punya kesalahan kepada sahabat-sahabat kita, tetangga kita, ya itu perlu kita introspeksi. Dulu para ulama salaf introspeksi. Ketika terjadi musibah, ya bahkan mereka ketika ada tikus masuk rumah aja introspeksi diri. Wah, ini mungkin karena dosa-dosa saya. Tidak mengapa introspeksi seperti itu, tidak mengapa karena memang kita banyak dosanya. Ya, tapi jangan menyalahkan yang mengkaitkan, oh ini karena tadi saya cuma infak. Enggak, karena itu bukan suatu dosa. Bukan suatu dosa. Jadi kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan introspeksi terhadap kesalahan-kesalahan kita, ya. Nggak usah baper, ya, tapi kita, ya, perbanyak taubat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak muhasabah, introspeksi diri kita, ya. Setiap Allah memberikan musibah kepada kita, kita katakan ini karena dosa-dosa saya, ya, dan insya Allah ini akan menjadi pelebur dosa-dosa saya, ya, mengangkat derajat saya, memberi pahala bagi saya, ya, dan lain sebagainya. Allahu a'lam bissawab. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan Ibu Ninda di Malang. Berikutnya Ustaz, ada pertanyaan masuk ini dari melalui WA dari Bapak Kursani dari Kalimantan Selatan yang tadi bertanya di awal. Nah, Qadarullah, ada satu pertanyaan yang masih tertinggal. Kami mohon maaf Bapak. Yani tadi kan disebutkan bahwasanya hukumnya jual beli emas itu harus ya dan biadin, harus kontan saat ya. Nah, ketika ini bagaimana solusinya seandainya sudah terlanjur melakukan proses yang tadi dengan cicilan tersebut? Bagaimana biar kita bisa bertaubat menyelesaikan permasalahan tadi, Ustaz? kalau memang sudah terlanjur ya diselesaikan sesuai dengan akad yang ada dan tidak perlu untuk mengulangi hal tersebut lagi. Tapi kalau sudah memang kita sudah ada akad dengan orang lain karena memang sebelumnya misalkan kita tidak tahu atau menganggap bahwasanya itu adalah boleh, ya, maka itu diselesaikan, ya, diselesaikan. Namun ya setelah itu selesai, ya, jangan sampai kita mengulang itu lagi. Begitu. Wallahu a'lam. Yang tadi nyicil itu kemudian langsung dilunasi dengan cash, Ustaz, ya? Ya dilunasi, dibereskan, ya, setelah itu jangan mengulang jual beli emas secara kredit, ya, secara kredit, ya. Tetapi hendaknya kalau kita memang jual beli emas, ya, jual belilah secara kontan sesuai dengan, ya, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Sepertinya ada pemirsa yang menelpon kita. Kami persilahkan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, dengan Bapak siapa dari mana? Dari Pak Chandra dari Bandung. Oh, Bapak Chandra dari Bandung. Silakan Bapak. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz Abu Ubaidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ya. Bandung. Iya. Ustaz, mau tanya Ustaz. Kalau kita safar karena mudik,
apakah itu kita bisa tidak puasa karena safar, karena mudik itu, Ustaz? Apakah itu masuk pada kita salah dalam mengambil hukum Allah yang tentang rukhsah itu, Ustaz, kemudahan untuk tidak berpuasa? Mungkin itu aja, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ini Allah. pertanyaan dari Bapak Chandra. Nah. Insya Allah beliau bersemangat menghadapi Ramadan ini. Baik, Ustaz, pengen mudik. Ramadan aja belum, tapi sudah Pertanyaan bahas tentang mudik ini. Tafadhol, Ustaz, bagaimana, Ustaz? Ya, safar mudik ya, pulang kampung. Ya, apakah termasuk safar yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa? Pertama, kita harus melihat dulu mudiknya itu sudah masuk kategori safar atau tidak. Ya, mudik itu kan kita belum tahu dulu ke kampungnya mana dulu itu kan. Kalau memang Pak kampungnya tersebut memang kategori safar, ya berarti masuk dalam safar. Ya, safar itu umum. Safar untuk umroh, safar untuk haji, safar untuk mudik, ya, safar untuk kerja. Ya. Selama itu namanya safar, maka boleh untuk mengambil rukhsah dalam safar, qashar, jama', ya, tidak berpuasa dan lain sebagainya. Ya. Nah, adapun kalau misalkan mudiknya itu tidak sampai pada batas safar, misalkan deket banget gitu ya, mudik tapi deket banget, tidak sampai dalam kategori safar, maka tidak boleh bagi dia untuk mengambil rukhsah dalam safar. Jadi patokannya, ya, apakah itu masuk safar, orang bepergian mudik itu adalah masuk safar yang membolehkan apa tidak, ya, ini dikembalikan kepada apakah itu termasuk safar ataukah tidak. Nah, kembali kepada patokan safar sekarang. Patokan safar itu apa? Ini banyak perselisihan di kalangan para ulama rahimahumullah ta'ala, tetapi pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam bahwa patokan safar dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada adat istiadat, ya, sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam dan Imam Ibnul Qayyim, demikian juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minas syar'i syarifi lam yuhad. Urf itu digunakan dalam hukum-hukum syar'i yang tidak ditentukan ketentuannya. Safar, Islam tidak memberikan ketentuan berapa jaraknya, maka dikembalikan kepada urf. Ya, dikembalikan kepada urf. Kalau memang secara urf itu sudah masuk kategori jarak safar, maka itu safar. Jadi kalau antum misalkan dari Bandung, ya, Bandungnya safarnya misalkan ke Surabaya, urfnya itu sudah masuk safar, ya sudah. Berarti itu boleh bagi kita untuk mengambil rukhsah dalam safar, salah satunya tidak berpuasa. Tapi kalau misalkan Bandung, ya, kemudian ya ke Bandung juga gitu misalkan, Bandung juga, dan itu tidak termasuk mudik juga tapi tidak masuk dalam kategori safar, ya berarti tidak boleh. Ya, tidak boleh untuk mengambil rukhsah dalam safar. Jadi patokannya itu mudiknya itu masuk safar atau tidak. Ya, patokannya di situ. Bukan karena ini mudik atau tidak, bukan patokan itu. Ya, patokannya adalah ini masuk jarak safar atau tidak. Ya, kalau memang mudiknya sudah masuk patokan safar, jarak safar, maka silahkan mengambil. Tetapi perlu diketahui bahwa orang yang safar itu ada juga beberapa keadaan. Ada keadaan yang memang mengharuskan dia untuk tidak berpuasa. Kalau dia betul-betul misalkan nggak kuat sama sekali, ya, kalau dia nggak berpuasa mati, kalau dia berpuasa bisa mati, maka di sini wajib bagi dia untuk tidak berpuasa, untuk menyelamatkan nyawanya. Yang kedua, ada kalanya dia berat untuk berpuasa, tapi tidak sampai membahayakan, maka di sini makruh bagi dia untuk tetap berpuasa. Sebaiknya dia mengambil rukhsah, ya. Yang ketiga, puasa sama tidak berpuasa sama. Jadi ada sebagian orang itu, ya, masya Allah kuat, ya, tidak ada kesulitan bagi dia, ya, tidak ada kesulitan bagi dia, maka sebaiknya adalah
berpuasa. Sebaiknya adalah berpuasa. Alhamdulillah dia kuat, safarnya, apalagi sekarang safarnya mudah, naik pesawat, ber-AC dan sebagainya, dia tidak keberatan, maka sebaiknya berpuasa. Taib, bagaimana kalau misalkan keadaannya sama, yang keempat sama, posisinya sama, puasa sama, tidak berpuasa juga sama, maka di sini ada perselisihan para ulama mana yang lebih utama, dan pendapat yang lebih kuat, yang lebih utama adalah tetap berpuasa. Ya, tetap berpuasa. Jadi kembali kepada kondisi. Pertama, pastikan bahwa Anda mudiknya betul-betul jaraknya jarak safar. Yang kedua, ini hanya rukhsah. Artinya rukhsah itu keringanan, boleh untuk tidak berpuasa. Tapi nggak harus juga Anda tidak berpuasa. Ya, tergantung kepada keadaan. Kalau memang keadaannya kayaknya keberatan untuk berpuasa, ya silakan. Silahkan untuk tidak berpuasa, itu rukhsah dari Anda. Tapi kalau misalkan ringan sekali, ya, dan masih kuat, ya, saya lebih memilih untuk berpuasa saja, ya silahkan juga. Bahkan itu bisa jadi lebih utama. Makanya dulu Nabi dan para sahabat ketika suatu safar, ada sebagian sahabat yang berpuasa, ada sebagian yang tidak berpuasa. Yang kuat tetap berpuasa, yang tidak kuat ya nggak berpuasa. Dan mereka tidak saling mencela. Bisa jadi misalkan antum mudik, misalkan satu keluarga, ada sebagian yang nggak kuat, akhirnya makan. Ada sebagian yang kuat, saya nggak lapar kok, saya kuat masihan. Dia memilih untuk tetap berpuasa, silakan. Kita saling menghormati saja, ya saling menghormati. Wallahu a'lam. Nah, Baik Bapak Chandra, itu adalah jawaban dari Ustadz Abu Baidah. Semoga pertanyaan antum di sini menunjukkan semangat kita untuk menempuh ibadah di bulan Ramadan. Baik Ustadz, berikutnya ada pertanyaan bagus yang masuk Ustadz dari melalui WA kita dan dari saudari kita yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi ilmu Ustadz. amin. Afan Ustadz, izin bertanya. Ada seorang wanita yang mempunyai hutang puasa 15 hari karena menyusui. Kemudian dia sakit sampai Ramadan tahun berikutnya dan belum sempat membayarnya. Apakah wanita ini membayar hutang puasanya dengan menunggu dia sembuh kapanpun itu atau cukup membayar fidyah? Syukran Ustadz, jazakumullahu khairan. Nah, orang yang menyusui atau wanita hamil dan menyusui memang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Ya, Inna Allaha wada'a as-sawma anil hamili wal murdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kewajiban puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Ya, karena wanita hamil dan menyusui mereka berat gitu ya. Ya, hamil dan menyusui aja sudah berat. Apalagi kalau misalkan suruh berpuasa juga kasihan. Sehingga diperbolehkan bagi wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Itu rukhsah bagi dia. Ya. Tapi kalau misalkan rukhsah tadi itu kan boleh diambil boleh tidak ya. Jadi kalau misalkan wanita hamil dan menyusui tidak keberatan, kan ada sebagian wanita hamil alhamdulillah dia tidak berat untuk berpuasa, dan secara umum ya hamil dan menyusui itu tidak membahayakan berpuasa ya secara umum ya. Tapi ini dikonsultasikan secara individu, dikonsultasikan kepada dokter. Tapi secara umum tidak membahayakan. Kalau memang misalkan dia kuat ya, maka ya sebaiknya dia tetap berpuasa. Tapi kalau misalkan ya dia mau tidak berpuasa, tidak mengapa, itu rukhsah bagi dia untuk tidak berpuasa. Hanya permasalahannya kalau dia punya hutang ya karena memilih untuk tidak berpuasa ya, apakah dia membayar fidyah ataukah dia mengqadha? Ini masalah khilaf, masalah perselisihan yang panjang di kalangan para ulama ya. Ada sekitar 8 pendapat dalam masalah ini sebagaimana disebutkan dalam buku Ahkamul Al-Mar'atil Hamil, hukum-hukum seputar wanita hamil ya, ada sekitar 8 pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan qadha, ada yang mengatakan fidyah, ada yang mengatakan dua-duanya qadha dan fidyah, ada yang mengatakan ya, tidak mengqadha, tidak fidyah ya. Ada yang mengatakan kalau hamil fidyah, kalau menyusui qadha, ada yang sebaliknya. Jadi ada
perselisihan yang panjang dalam masalah ini, masing-masing memiliki argumennya. Tapi pendapat yang lebih kuat bagi ana, ya. Jadi bisa jadi nanti kalau ditanyakan pada ustadz yang lain mungkin beda, masalah fikih itu seperti itu. Tapi kalau yang ditanya saya lebih menguatkan bagi wanita hamil dan menyusui dan dia memilih untuk tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha. Dia wajib mengqadha. Kalau dia punya hutang, maka bayarlah. Kapan kita memiliki waktu untuk membayarnya. Ya, tidak boleh untuk fidyah. Ya, tidak boleh selama dia masih mampu untuk mengqadha, tidak boleh dia untuk fidyah. Fidyah itu kalau memang kita sudah tidak mampu untuk mengqadha. Ya, seperti halnya orang yang lanjut usia, dia nggak bisa untuk mengqadha lagi. Kapan? Ya, dia sudah lanjut usia. Atau orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Nah, itu baru bayar fidyah. Adapun wanita hamil menyusui masih ada kesempatan insya Allah untuk bisa untuk mengqadhanya, sehingga dia seperti orang musafir yang kapan dia bisa selesai dari safarnya, atau dia sama seperti seorang sakit yang memiliki waktu untuk membayar ketika dia sembuh. Ya, jadi kalau yang ditanya saya memilih pendapat mayoritas ulama, ini yang dikuatkan oleh mayoritas ulama, diantaranya seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Mundhir ya dalam kitabnya Al-Ishraf, dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekhu Masyayikhina Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarhul Mumti', bahwa wanita hamil dan menyusui kewajibannya adalah mengqadha. Jadi kalau yang masih punya hutang, wanita hamil dan menyusui, bayar sekarang mumpung belum masuk Ramadan, ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, itu jawaban dari Ustadz atas pertanyaan saudari kita yang bertanya tentang qadha Ramadan. Semoga Allah memberikan kesehatan pada anti, memberikan kemudahan sehingga bisa melunasi utang-utang puasa pada Ramadan tahun kemarin. Baik Ustadz, berikutnya ada pertanyaan titipan dari santri melalui kertas Ustadz. Ini permasalahan sholat. Ustadz, bagaimana seandainya kita sholat sunnah, kemudian ada iqamah? Kita otomatis sebagaimana kaidah harus memutus sholat kita. Nah, apakah ketika memutus sholat itu kita harus salam terlebih dahulu? Karena mengingat pengertian sholat dimulai dari takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Begitu Ustadz. Nah, santri kita ini. Ya, orang yang sholat sunnah, ya, apakah dia membatalkan sholatnya ketika sudah qomat? Masalah ini masalah yang diperselisihkan ulama juga, ya, terkait dengan hadis Nabi SAW, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Ya, apabila diqomati sholat maka tidak ada sholat, ya, kecuali sholat yang wajib. Ya, sebagian para ulama mengatakan hadis ini berkaitan dengan orang yang belum sholat sunnah. Belum sholat sunnah, dia masuk belum sholat sunnah, maka jangan dia memulai takbiratul ihram untuk sholat sunnah, ya, kecuali karena sudah qomat, ya, dahulukan yang wajib, ya, nggak usah memulai untuk sholat sunnah. Taib. Sekarang bagaimana kalau kita sudah sholat sunnah, apakah kita memutusnya atau kita melanjutkannya, ya, karena sudah qomat? Ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama hendaknya dia memutuskan berdasarkan hadis tadi, karena yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Ya, al-fardu aula minan nafal, yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Sebagian para ulama mengatakan jangan membatalkan. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian membatalkan amal-amal kalian, gitu. Enggak boleh. Berarti selesaikan sampai selesai dulu, ya. Dan pendapat
yang ketiga diperinci. Kalau sekiranya kita sudah mau selesai, ya kita sudah masuk rakaat yang kedua nih, udah mau selesai, udah mau salam misalkan, ya udah, ya selesaikan sekalian, baru kemudian kita ikut sholat yang wajib. Toh kita berarti bisa menggabung sholat sunnahnya kita jalankan, dan kita juga tidak mengabaikan sholat yang wajib, ya. Dan adapun kalau kita masih baru takbiratul ihram, maka di sini sebaiknya untuk dibatalkan karena mendahulukan yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala, bahwa seorang ketika sholat tidak harus kemudian langsung dibatalkan, dilihat terlebih dahulu dia kira-kira masih bisa mendapati sholat wajib tersebut, tidak ketinggalan sholat wajib tersebut, ya rakaat yang pertama atau tidak. Ya, kalau sekiranya misalkan kita sudah tasyahud nih, sudah tinggal salam saja, ya udah selesaikan dulu, baru kemudian ikut kemudian sholat wajibnya. Adapun kalau kita masih awal, kalau kita masih melanjutkan sholat yang ini malah ketinggalan sholat yang wajibnya, maka sebaiknya di sini dibatalkan. Ya. Dan dibatalkan ketika kita membatalkan nggak perlu salam, ya nggak perlu salam, udah langsung aja. Kenapa? Karena salam itu adalah penutup sholat kita. Kalau kita sudah sempurna, nah, sedangkan di sini ya kita sholat kita nggak sempurna, jadi nggak perlu pakai salam, ya tidak perlu salam. Ya. Misalkan kita baru takbiratul ihram dan harus membatalkan, gimana mau salam? Ya, gitu. Salam itu kalau memang sholat kita sudah sempurna, ya sudah sempurna. Jadi kalau memang kita tinggal dikit selesaikan, dan itu berarti ditutup dengan salam. Tapi kalau memang misalkan masih lama atau baru takbiratul ihram yang sekiranya nanti malah kita ketinggalan rakaat yang pertamanya, ya maka di sini dahulukan sholat yang wajib, ya, dan batalkan sholat sunnah kita karena mendahulukan yang wajib lebih utama, ya. Dan ketika kita membatalkan nggak perlu untuk salam, nggak perlu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, itu tadi pertanyaan dari santri kita. Pemirsa sekalian, bagi yang ingin bergabung bersama kami, ingin menanyakan permasalahan agama, maka silahkan bergabung menghubungi kami melalui WA maupun pesan WA atau telepon langsung ke nomor 0812 5952 1312. Tapi Ustadz, mungkin satu pertanyaan lagi karena sudah jam 9 lewat ini. Ini sebagai penutup kita. Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk tanpa menyebutkan namanya dan dari mana asalnya. Pada zaman ini Ustadz, baju itu sudah bermacam-macam, berbeda dengan zaman dahulu yang kadang mungkin dahulu itu warna hanya satu macam. Ada yang cuma warna merah, ada mungkin warna abu-abu seperti Ustadz, dan ada agak kehijauan kan. Nah, bagaimana Ustadz seandainya orang itu sholat menggunakan baju batik Ustadz? Apakah baju batik itu termasuk mengganggu jamaah lain? Terlebih kadang batik itu motifnya beda-beda Ustadz ya. Kadang ada yang motifnya itu seperti binatang, kadang memang seperti bunga dan sebagainya Ustadz. Bagaimana Ustadz? Apakah itu termasuk mengganggu? Baik. Pertama, baju batik itu termasuk baju yang diperbolehkan untuk dipakai. Karena hukum asal masalah dunia termasuk hukum asal masalah pakaian adalah boleh. Ya, termasuk batik. Ya, batik hukum asalnya adalah boleh. Karena ini masalah dunia, masalah pakaian. Kita tidak bisa mengharamkan kecuali apabila ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi silahkan pakai batik, silahkan. Ya, mau pakai songkok nasional silahkan. Karena itu masalah dunia, gitu ya. Masalah dunia, masalah pakaian, hukum asalnya adalah boleh. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nabi SAW juga bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau urusan dunia kalian terserah kalian. Ya.
Wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau untuk urusan agama, ibadah, maka itu harus sesuai dengan tuntunan saya. Makanya para ulama mengatakan hukum asal masalah dunia adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Berbeda masalah ibadah, hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Taib. Bolehkah memakai baju batik ketika untuk sholat? Hukum asalnya tentu boleh, ya, karena baju batik tadi hukum asalnya boleh, ya, maka boleh saja, ya, boleh saja. Hanya mungkin hindari batik-batik yang tadi misalkan ada gambar makhluknya, ya, atau warna-warna yang mencolok yang sekiranya mengganggu kekhusyuan orang yang di belakangnya, ya, maka itu yang tidak diperkenankan. Tapi kalau misalkan batik yang polos, yang wajar, ya, maka hukum asalnya tidak mengapa. Asalkan jangan tadi yang ada gambar burungnya misalkan, ya, itu ya, tidak diperkenankan, atau yang warna-warni, ya, yang bisa mengganggu kekhusyuan di dalam sholat, maka ini perlu dihindari, ya, perlu dihindari. Cari batik-batik yang polos, batik-batik yang sekiranya tidak ada gambar-gambar makhluknya dan tidak ada warna-warni yang mencolok, ya, yang bisa mengganggu dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kami ucapkan jazakallahu khairan telah menjawab beberapa pertanyaan yang masuk pada malam hari ini. Kami ucapkan juga kepada jazakumullah khairan kepada para pemirsa yang bergabung bersama kami baik melalui telepon maupun melalui pesan singkat kepada kami. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini acara talk show atau acara konsultasi agama bersama Ustadz Abu Ubaidah telah usai. Untuk itu kami dari studio Al Furqan TV mengucapkan jazakumullah khairan, dan jangan lupa untuk dukung dakwah kami melalui media-media kami, baik itu YouTube, Instagram, atau Facebook kami, dengan like, subscribe, serta share dibagikan ke teman-teman. Atau bagi pemirsa yang ingin mendukung dakwah kami dengan berdonasi, silahkan berdonasi ke rekening kami di BSI Syariah di Running Tag di bawah ini. Untuk itu, kami dari studio Al Furqan TV mengucapkan jazakumullah khairan. Kita akhiri, fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.